Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang etika komunikasi. Kenapa? Karena etika komunikasi itu sangat-sangat penting untuk kita semua, baik itu untuk pekerja, pengusaha, maupun untuk kita sebagai manusia sosial. Untuk itu, sebelum menjelaskan tentang apa itu komunikasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu pengertian daripada etika komunikasi itu sendiri. Pengertian etika itu adalah merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Sehingga etika komunikasi bisa diartikan norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Nah, kenapa di zaman sekarang ini komunikasi itu adalah harus diperhatikan etikanya, ya. Karena apa? Karena yang namanya komunikasi itu berbagai macam komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Komunikasi itu bukan hanya face to face antara kita berhadapan langsung, apalagi sekarang di zaman era globalisasi ini, kita ini berkomunikasi itu banyak yang menggunakan IT ataupun surat menyurat dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya berkomunikasi antar dua orang manusia yang langsung berhadapan. Bahkan sekarang ini banyak yang menggunakan yang dinamakan dengan HP, telepon, dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu adalah etika. Etika itu semua adalah komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu kita harus memperhatikan etika. Etika itu sangat-sangat perlu sekali untuk diterapkan oleh kita, baik itu sebagai pekerja, pengusaha, maupun oleh sesama manusia yang memerlukan pergaulan yang bagus atau yang baik. Nah, di dalam etika komunikasi itu ada beberapa cara dalam bergaul, ya. Di dalam tata cara untuk pergaulan, di sini kita itu harus menjaga para pihak yang bersangkutan agar tidak merasa dirugikan. Dan yang kedua, agar setiap perbuatan, tindakan, dan tingkah laku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dan masyarakat sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Nah, di sini bahwa tata cara itu banyak sekali yang harus diperhatikan oleh kita semua, karena kita tahu, umpamanya kita itu berhadapan dengan seorang pejabat, itu kita harus bagaimana caranya berkomunikasi dengan seorang pejabat. Bagaimana kalau kita bertemu dengan sesama teman, itu juga etikanya itu juga harus bagaimana. Kita harus ketika kita itu akan bertemu dengan saudara yang usianya di atas kita, juga itu komunikasi atau bahasa itu harus diperhatikan. Nah, di dalam hal ini bahwa etika komunikasi pun itu adalah ada tujuannya. Tujuan untuk memahami etika komunikasi ini
itu adalah untuk membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Ini contohnya, ya. Contohnya kita akan membuat satu berita di WA, di di Instagram atau di Facebook dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa untuk untuk menyampaikan berita dengan seenaknya, karena itu ada etika bagaimana caranya kita menyampaikan yang dinamakan berita ini. Apakah berita ini adalah berita yang sesungguhnya atau real atau berita hoax. Nah, di sini itu kita harus tahu batas-batas penyampaiannya itu sendiri. Jangan seenaknya sehingga bisa merugikan orang lain. Dan yang kedua itu adalah membantu individu atau kelompok masyarakat itu untuk mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Ya. Nah, itu juga sama, bahwa kita di dalam menyampaikan suatu berita itu juga harus dipikirkan apakah sikap kita itu dan tindakan kita itu sudah bisa dikatakan tepat atau belum. Nah, ini adalah etikanya itu harus diperhatikan. Dan yang ketiganya itu adalah untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Tentunya ini saling menghormati dan menghargai itu antar sesama pemberi pesan dan penerima pesan itu sendiri. Jangan sampai pemberi pesan itu memberikan informasi yang ugal-ugalan, sementara si penerima pesan itu membalasnya harus dengan sopan santun. Itu juga tidak balance di antara itu. Mungkin apalagi sekarang ini di dalam telepon itu, karena kita itu tidak langsung berhadapan dengan orangnya, kita seenaknya untuk berbicara, seenaknya untuk bertindak. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam berkomunikasi. Di dalam komunikasi pun ini adalah banyak manfaatnya untuk kita tahu yang dinamakan dengan etika komunikasi itu sendiri. Manfaatnya itu adalah untuk melancarkan komunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan yang sudah terjalin itu akan semakin erat, ya. Dan juga dapat memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, ya. Dan yang selanjutnya itu kita bisa mengikuti dan mentaati etika yang berlaku. Kita akan diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Nah, di sini adalah untuk mengikuti dan mentaati etika yang berlaku, itu otomatis bagaimana kita caranya, baik itu kita akan memberikan pesan melalui surat, bahasanya harus bagaimana, ketika kita akan memberikan ketika kita sebagai orang dinas akan memberikan satu pesan, itu bahasanya itu harus bagaimana. Tentunya harus dengan bahasa yang baku, ya. Kita akan memberikan pesan lewat telepon, lewat WA, lewat Facebook. Itu mungkin karena ini adalah tidak terlihat, itu juga etika kita harus berlakukan, karena kita akan mengirim pesan lewat WA atau lewat Instagram dan lain sebagainya, itu akan memberi pesan ke siapa, ya. Nah, itu yang akan menjalin hubungan kita semakin erat untuk mengikuti dan mentaati etika tersebut. Dan yang selanjutnya itu kita akan menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Nah, itu kalau kita itu memberikan suatu pesan di WA dengan bahasa yang santun,
dengan bahasa yang bisa dimengerti, otomatis itu akan dibalasnya juga dengan baik, dengan sopan santun juga. Tapi ketika kita itu memberikan pesan lewat WA atau lewat apapun, baik itu surat dan lain sebagainya, bahasanya bahasa yang tidak dimengerti, bahasanya yang tidak bisa ya sopan santunnya itu tidak dijaga, otomatis balasannya juga akan mengakibatkan yang balasan yang buruk juga, ya. Dan selanjutnya itu adalah mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak dan berperilaku sembarangan atau seenaknya. Nah, ini juga sama, ya, untuk mencegah atau untuk tidak bertindak seenaknya. Sama juga pengiriman pesan di mana-mana, baik itu melalui telepon ataupun melalui WA atau melalui ya di zaman sekarang ini itu adalah yang namanya berkomunikasi itu sudah canggih sekali dengan memakai IT tadi. Nah, tapi itu semua kita harus memperhatikan etika itu. Itu adalah manfaat dari mempelajari etika dan melaksanakan apa sih etika komunikasi, etika untuk berkomunikasi itu, ya. Dan selanjutnya kita juga harus memahami komunikasi, ya. Dalam memahami komunikasi itu dapat diartikan itu sebuah proses pembentukan dan penyampaian, ya, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan yang tertentu. Nah, di sini juga apa yang dikatakan oleh saya tadi bahwa dalam berkomunikasi itu ada manfaatnya. Ketika kita itu memberikan satu pesan yang baik, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan juga. Tetapi kalau kita memberikan pesan yang buruk, secara otomatis itu akan berakibat buruk juga. Nah, hakikatnya berkomunikasi itu adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan juga si penerima pesan. Jangan sampai terjadi yang si pemberi pesan itu adalah A, tetapi dijawabnya itu adalah B, sehingga tidak match antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan itu sendiri, ya. Oke, dalam komunikasi juga itu kita harus memperhatikan peningkatan komunikasi yang efektif, ya. Peningkatan komunikasi yang efektif itu adalah kendala dan solusi praktis pada komunikasi yang efektif. Oke. Nah, pada kendala dan solusinya, ya, itu ada proses siswa tidak berjalan dengan baik. Nah, itu adalah miskomunikasi namanya, ya. Dan tidak memahami sepenuhnya atau tidak bisa menangkap lambang-lambang atau simbol-simbol. Karena di sini yang namanya komunikasi itu bisa dikatakan dengan verbal ataupun bahasa tubuh atau nonverbal, ya. Dalam hal ini kalau kita memahami gerak-geriknya orang, itu akan lancar pula komunikasi kita. Dan yang selanjutnya bahwa kita harus meningkatkan komunikasi yang efektif melalui pembinaan keterampilan dalam menyimak, ya, dalam menyimak, memberi perhatian, juga memahami komunikasi verbal dan nonverbalnya. Kita harus meningkatkan kemampuan dalam memahami simbol-simbol verbal atau nonverbal, ya. Juga harus menyimak untuk menganalisa dan juga mengevaluasinya. Serta kita harus meningkatkan keahlian menyimak antar person atau antar personal. Nah, di sini peningkatan komunikasi yang efektif itu sangat-sangat
perlukan sekali oleh kita agar di antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan itu tidak miskomunikasi, dikarenakan banyak sekali bahasa-bahasa yang dikeluarkan atau bahasa-bahasa yang ditulis, tulisan-tulisan yang ada di dalam pemberi pesan di dalam WhatsApp itu banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa dikatakan bahasa-bahasa gaul. Nah, itu yang akan menjadikan miskomunikasi antar si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Untuk itu, di dalam penulisan pesan atau pemberian pesan, kita harus tahu dulu siapa yang akan diajak berkomunikasi. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa kita harus mengetahui dulu apakah kita itu akan berhadapan dengan seorang pejabat. Kalau kita berhadapan dengan seorang pejabat, itu harus bagaimana bahasanya, sopan santunnya juga, dan juga tindakan kita di dalam penulisan bahasanya di sana. Kita akan berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita, itu juga bahasanya itu harus bagaimana. Jangan disamakan antar sesama kita dengan kita berhadapan dengan orang lain yang dalam tanda kutip mungkin di sana ada pejabat dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini juga bahwa komunikasi itu ada yang dinamakan dengan komunikasi yang positif. Ya. Cara berkomunikasi yang positif itu adalah menggunakan bahasa yang verbal dan bahasa tubuh yang baik yang bisa dikembangkan oleh dua orang atau lebih di sekitar kita di dalam suatu kegiatan. Kalau kita menggunakan bahasa verbal juga itu kita harus bisa menunjukkan bahasa-bahasa yang baik, dan juga kalau kita akan menggunakan bahasa verbal, bahasa tubuh dan lain sebagainya juga itu harus betul-betul menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh lawan pembicara kita. Nah, untuk berkomunikasi di sini juga kita harus menghindari atau ada beberapa kekeliruan dalam cara berkomunikasi. Di sini ada yang dinamakan dengan kekeliruan dalam berkomunikasi, itu diantaranya itu kita berbicara tergesa-gesa, beranggapan semua orang itu adalah sama, tidak bisa membaca bahasa tubuh, tidak empati terhadap perasaan, dan juga menggunakan gaya komunikasi yang negatif. Nah, di dalam kekeliruan dalam berkomunikasi, kita itu ya kalau kita dalam komunikasi umpamanya di dalam telepon, ya, di dalam telepon kita jangan sampai nyerocos aja gitu ngobrol, tapi tidak ada jedanya, tidak ada koma titiknya. Nah, itu di dalam di telepon pun itu bahasa kita, suara kita itu harus bisa dimengerti oleh si penerima pesan itu sendiri. Juga suara kita jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, ya. Dan di sini juga jangan menganggap bahwa semua orang itu adalah sama, si penerima pesan itu, sehingga akhirnya si penerima pesan yang tadinya itu kita memberikan pesan yang baik, diterimanya itu jadi jelek, ya. Dan kita juga harus bisa membaca bahasa tubuh. Seandainya kita itu ada bahasa tubuh yang tidak berkenan, atau kalau kita teleponan itu mungkin bahasa-bahasa yang harus dikeluarkan itu adalah suara yang baik. Kalau kita itu berhadapan langsung, itu biasanya suka ada simbol-simbol untuk menjadikan satu dianggap bahwa itu adalah komunikasi. Contohnya kita mengedipkan mata atau melambaikan tangan dan lain sebagainya, ya. Itu harus kita pahami jelas, ya. Dan gaya
yang paling kita harus yang harus diperhatikan oleh kita itu adalah hindari dari gaya-gaya komunikasi yang negatif. Ya. Banyak gaya yang kita harus hindari. Itu adalah jangan sampai istilahnya kita berkomunikasi itu yang harus kita hindari dalam berkomunikasi itu kita jangan bernada memerintah terhadap si pemberi atau si penerima pesan, kecuali kalau toh itu adalah kita akan mengasih pesannya itu memerintah, ya. Dan juga itu kita juga tidak perlu untuk harus dihindari untuk yang dinamakan dengan meremehkan seseorang. Jangan menganggap bahwa si penerima pesan itu adalah di bawah kita, atau ya baik itu jabatan dan lain sebagainya, anggap aja itu angin lalu dan lain sebagainya, ya. Dan juga kita tidak boleh untuk membanding-bandingkan antara satu dan yang lainnya, ya. Dan yang selanjutnya kita juga harus menghindari ancaman, sindiran juga, ya, dan juga menyalahkan orang lain, menasehati dan juga membohongi, dan juga menghibur, mengkritik dan menganalisanya. Nah, ini gaya komunikasi yang negatif ini itu biasanya terjadi ketika kita pada waktu mengajar, ya. Kita pada waktu mengajar itu kita harus menghindari hal-hal 12 gaya komunikasi yang dinamakan dengan gaya komunikasi yang negatif, ya. Jadi dikala kita itu sedang mengajar terhadap siswa, contohnya di sekolah atau di kursusan atau dimanapun, kita itu jangan sampai bersikap memerintah terhadap orang lain. Tapi bagaimana caranya sehingga orang yang diajak bicara oleh kita itu adalah bisa menyenangkan pada dirinya sendiri. Dan juga jangan meremehkan orang lain. Dianggapnya yang diajak bicara itu adalah tidak bisa atau bagaimana, ya. Dan juga kita juga hindari dengan yang namanya membandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, ya. Jadi justru kita harus memotivasi antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, ya. Dan juga kita juga tidak boleh yang namanya mengancam. Di dalam cara berkomunikasi pada waktu kita ngajar itu ancaman-ancaman itu tidak berlaku di dalam yang namanya mengajar. Contohnya kita memberikan soal atau latihan terhadap siswa kita. Adik-adik, kita sekarang akan latihan menghitung atau latihan berhitung. Coba 2 kali 2 berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 0 dan lain sebagainya. Nah, di situ kita kalau mau memberikan satu pujian atau satu motivasi terhadap orang si peserta itu sendiri, itu jangan sekali-kali kita kalau yang tidak bisa menjawab kalian itu akan dihukum dan lain sebagainya. Itu tolong dihindari yang begitu, ya. Tapi kita harus memotivasi, harus memberikan yang dinamakan dengan
penghargaan terhadap orang tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi etika komunikasi yang sangat-sangat perlu untuk kita pahami, karena yang dinamakan dengan etika komunikasi bukan hanya etika komunikasi saja yang harus kita pahami, tapi dengan etika-etika yang lainnya seperti kemarin saya menerangkan tentang etika profesi juga itu harus kita pelajari dan dipahami dan juga harus kita laksanakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian share dan subscribe di dalam materi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.